Jakarta emang beneran juara deh kalau soal tinggi-tinggian biaya hidup. Karena berdasarkan hasil survei biaya hidup atau SBH tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Jakarta dinobatkan menjadi kota dengan biaya hidup paling tinggi di Indonesia. Biaya konsumsi rata-rata per bulannya ini untuk tinggal di Jakarta dan hidup di Jakarta mencapai 14,88 juta per bulannya. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan pada tahun 2018 yang hanya sebesar 13,45 juta per bulannya. Makin tahun makin tinggi ya. Nah pemirsa, saya sudah ganti mic karena saya akan ajak pemirsa untuk tanya-tanya ini ke masyarakat atau karyawan di Jakarta. Bagaimana sih tanggapannya soal SBH di tahun 2022 ini yang hampir menyentuh angka 15 juta rupiah. Apakah punya rumah di tahun depan? Tinggal angan-angan? Ayo kita tanya-tanya. Halo Kak, boleh tanya-tanya sedikit? Oh boleh. Oke, kita agak kesini sedikit. Oh iya boleh. Oke, dengan kakak siapa nih? Grace. Oke Kak Grace. Kemarin ini BPS baru aja ngerilis nih. Survei biaya hidup di Jakarta ini per bulannya hampir menyentuh angka 15 juta rupiah. Nah, kalau konsumsi kakak rata-rata per bulannya berapa nih? Kayaknya kalau dihitung-hitung hampir di segitu deh. Emang segitu sih, bener. Bener. Dengan penghasilan yang atau konsumsi kakak sekarang nih ya yang hampir menyentuh 15 juta per bulan itu juga, optimis gak sih punya rumah di tahun depan Kak? Kayaknya enggak deh, belum tahun depan deh kayaknya. Soalnya harga rumah juga kan makin lama makin tinggi, tapi juga itu biaya konsumsi pribadi per bulan, apalagi yang udah berkeluarga, buat sekolah, buat apa gitu juga sampai tinggi, makin tinggi juga. Jadi ya kayaknya nggak bisa punya rumah tahun depan nih. Tapi ada keinginan secepatnya untuk membeli rumah ya Kak ya? Itu pasti pengen punya rumah sendiri lah gitu. Nah, kalau berdasarkan dari range kakak tadi ya, dan salary tentunya, itu kira-kira kakak ada tujuan untuk beli rumah di kisaran harga berapa sih Kak? Di bawah 1 M sih, tapi memang kan sekarang kan yang di bawah 1 M jaraknya masih jauh-jauh ya gitu. Jadi ya pengennya sih ada harga 1 M tapi dekat-dekat di daerah Jakarta sini yang dekat-dekat, walaupun kayaknya nggak mungkin gitu. Oke Kak Grace, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Saya akan lanjut lagi untuk cari nih korban yang untuk ditanya-tanya. Terima kasih Kak Grace. Oke pemirsa, kita cari korban selanjutnya untuk ditanya-tanya bagaimana tanggapan mereka soal SBH di Jakarta yang mahal banget, hampir 15 juta. Ini dia. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh ya? Oke, maaf ya aku ganggu, boleh berdiri bentar Kak? Oke, ini bersedia aku tanya-tanya ya. Oke, kan kemarin BPS ini baru aja ngerilis ya survei biaya hidup di Jakarta yang hampir menyentuh angka 15 juta. Itu tinggi banget ya Kak ya. Nah, kalau kakak sendiri nilai rata-rata konsumsi per bulannya berapa sih Kak? Kurang dari 15 juta sih, range-nya sekitar, karena saya biaya hidup bersama suami berdua, jadi kalau 15 juta pengeluaran ada, tapi kalau untuk sendiri kurang dari 10. Oke. Jadi untuk saat ini per bulan kurang dari 10 ya Kak? Iya, betul. Oke. Dengan konsumsi, dengan pendapatan kakak dan juga konsumsi kakak rata-rata per bulan tadi, itu kira-kira optimis gak Kak punya rumah di tahun depan? Sepertinya tidak. Tidak ya? Tidak, karena masih ada biaya pengeluaran lain ya, selain rumah, kayak tabungan yang lain. Oke, jadi masih banyak prioritas lain selain untuk beli rumah di tahun depan ya, tapi ada keinginan untuk beli rumah nggak? Ada, tentunya ada. Oke, nah kira-kira untuk membeli rumah nih kakak, targetnya di kisaran berapa sih Kak harga rumahnya? Kurang dari 1 M. Oke Kak, semoga sukses dan tercapai ya keinginannya ya. Terima kasih Kak. Pemirsa CNBC Indonesia, untuk menguliknya lebih dalam lagi, dan saya nggak akan sendirian nih kali ini. Saya akan mengajak rekan saya, financial expert CNBC Indonesia, Mas Aulia Akbar. Hai, apa kabar Mas? Kabar baik, saya kabar baik ya. Baik, semoga sehat selalu ya. Oke, Mas Aul nih, saya ada sedikit penasaran Mas, karena kemarin BPS ini baru aja ngerilis begitu ya. SBH atau survei biaya hidup di Jakarta ini benar-benar tinggi banget ya Mas ya, hampir menyentuh 15 juta rupiah per bulannya. Sedangkan yang kita ketahui UMP Jakarta ini cuma sekitar 5 jutaan aja Mas. Nah itu kan gapnya lumayan tinggi ya. Itu sebenarnya menimbulkan dampak finansial nggak sih Mas Akbar?
Pastinya tadi kan sempat ada juga yang bilang ini menimbulkan nombok ya, bisa bisa bikin nombok orang yang gajinya mepet UMP sih. Tapi kalau kita lihat lagi ini rata-rata, which means ada yang memang di atas 15 juta, ada juga yang di bawah. Tapi kalau rata-ratanya seperti ini, pastinya akan ada dampak finansial yang muncul. Sebut saja kayak misalnya orang yang mungkin bergaji dua digit atau mungkin middle class, dia akan cenderung untuk menguras tabungan di situ ya, akan makan tabungan. Sementara yang bagaimana dengan yang pendapatannya rendah ya, atau mentok UMP atau mungkin di bawah UMP, bisa jadi dia malah akan cenderung berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu yang sebetulnya yang agak sedikit concerning gitu ya mengenai data terbaru dari BPS ini sih. Oke, dan untuk kita misalnya berangan-angan nih, mampu gak sih dengan gap yang setinggi itu begitu ya, dengan gaji UMP 5 juta dan biaya hidup tinggi di Jakarta di rata-rata 15 juta, bisa gak sih kita beli rumah mas sebenarnya di tahun depan? Sebetulnya bisa atau tidak tergantung dari jumlah tabungan kita itu berapa ya di situ ya. Kalau memang ternyata pendapatannya kecil tapi kita punya aset lancar yang jumlahnya setara sama harga rumah pada saat itu ya bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya, kita baru mau start untuk nabung beli rumah, pastinya itu harus lewat perencanaan keuangan yang cukup terstruktur seperti itu. Jadi nggak bisa asal dia langsung ajuin KPR aja beres. Nah, tapi kita mesti lakukan financial health check up ya, dan kita harus cek juga nih apakah saat ini kita dalam kondisi seperti ini benar-benar punya kelayakan gitu untuk kita mengambil utang untuk membeli rumah itu sendiri. Oke, dan harga rumah subsidi nih sudah naik ya mas ya, ada di angka 166 juta hingga 240 juta ini akan diberlakukan mulai 1 Januari di tahun depan begitu. Nah ini sebenarnya bakal menjadi tekanan nggak sih bagi masyarakat karena rumah subsidi aja sudah semakin naik gitu Mas Akbar? Ya sebetulnya kalau kita lihat rumah subsidi itu kan memang yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Ada juga ketentuannya maksimal gajinya berapa sih yang bisa untuk ngambil rumah subsidi itu sendiri. Cuman kalau dibilang harganya naik gitu ya, ya otomatis itu akan jadi semacam problem juga gitu ya, semacam tantangan juga bagi mereka yang memang sudah pengen beli rumah gitu. Jadi memang membeli rumah itu sendiri tidak bisa modal nekat ya, pastinya itu harus lewat perencanaan keuangan yang baik. Dan memang kalau memang sudah ada target untuk membeli rumah kapan, yaitu memang harus dilakukan perhitungan yang matang, benar-benar jangan karena sudah mentang-mentang ada rumah subsidi di situ. Teman-teman harus ingat juga, walaupun ini bisa dicicil, tapi pembayaran pertamanya kan butuh cash yang tentunya cukup besar juga di situ ya. Untuk DP ya? Untuk DP, bayar notaris dan biaya provisi dan lain-lainnya. Yes. Jadi banyak tetek bengek yang harus dipersiapkan ya, cash di awal begitu. Oke, ini kan perbincangan semakin seru dan semakin panjang nih, saya pengen ngobrol lebih panjang lagi. Kita sambil duduk aja kali ya. Oke Mas Akbar, kita lanjutin lagi ya sambil duduk. Nah, tadi kan harga rumah subsidi ini naik begitu. Nah, tapi ada kemungkinan nggak sih kita beli tanah aja gitu? Karena kan nggak cuma ada KPR, tapi ada KPT juga ya? Ada yang namanya KPT ya, kredit pemilikan tanah ya. Ya, kalau teman-teman pengen beli tanah juga bisa ya menggunakan fasilitas kredit ini. Nah, lebih baik mana sih, beli rumah atau beli tanah? Balik lagi ya, sekarang kita harus prioritasnya dulu. Biasanya kalau memang orang sudah berumah tangga gitu ya, terus dia tinggal di rumah yang sama barengan sama orang tuanya, let's say di dalam satu rumah itu mungkin nggak terlalu luas dan banyak, dan ada beberapa kepala keluarga lain, otomatis kan itu akan sangat mengganggu kenyamanan. So rumah itu bisa jadi merupakan prioritas utama. Nah, mungkin yang orang-orang seperti ini disarankan beli rumah langsung. Tapi kalau memang dia masih single ya, terus habis itu dia juga berpikir rumah ini belum jadi hal yang masuk prioritas gitu ya. Saya mau beli rumah 5 tahun ke depan juga it's okay, nggak masalah kayak gitu. Nah, orang-orang seperti ini kalau memang pengen beli properti ya mungkin disarankan untuk beli tanah aja dulu gitu. Tanah satu otomatis nggak ada bangunannya. Bangunan itu kan memang ada nilai penyusutan. Nah, nanti kalau memang dia mau tanahnya dia sudah beli, dia nabung juga ya untuk nanti membangun rumah di sana. Atau kalau someday nanti mungkin tujuan finansialnya berubah, mungkin saya pengen bikin ruko aja deh, atau pengen saya sewain aja buat apa, itu juga bisa. Jadi daripada dia langsung beli rumah harus dihancurin gitu, mendingan dia beli tanah dulu, orangnya seperti itu.